Mau gudang rapi dan optimal? Ayo rakin aja! Beberapa waktu terakhir, Cipta Kreasindo Abadi sedang sibuk mempersiapkan gudang barunya. Di gudang baru ini akan tersimpan ratusan ribu produk dari Pedi yang terkenal sebagai produk anak muda banget, yang kekinian dan fresh. Dan sebentar lagi gudang ini siap diresmikan untuk mendukung bisnis mereka ke tahap selanjutnya. Yuk ikutin terus gimana prosesnya. Let me show you something. Perjalanan Pedi ID yang kini dikenal sebagai lifestyle brand memang menarik. Dimulai sebagai pionir custom case di Indonesia, pertumbuhan mereka begitu pesat hingga mencapai lebih dari 10 store yang tersebar di kota besar seluruh Indonesia. Tapi, bagaimana brand ini bisa bertransisi dari hanya menjual casing hingga membutuhkan gudang sebesar ini? Pak Dimas, boleh diceritain nggak sih sedikit tentang Cipta Kreasindo Abadi ini? Boleh. Jadi awal mula Cipta Kreasindo itu, terutama ini kan Pedi. Awal mula tuh Pedi ID itu bernama Pedi Case. Oke. Mulai kesini mengikuti perkembangan zaman juga. Pedi ini udah mulai berubah nih namanya jadi Pedi ID karena produknya juga makin banyak, mulai dari tas atau perintilan kecil kayak keychain. Terus ya masih banyak lagi. Ada nggak momen tertentu yang bikin Pedicast ini jadi dikenal makin luas? Kalau buat momen tertentu mungkin waktu itu sekitar tahun 2020, zamannya Covid ya. Oh iya. Zamannya Covid, mulai di situ case ini tuh jadi bahan lebih grow up lagi. Titik baliknya tuh kita tuh bikin promo si case itu udah nggak terlalu di push peminatnya. Nah, naiklah ini ada dari tas mulai diluncurin produk-produk baru itu yang bisa bikin Pedi itu berdiri sampai sekarang gitu. Inovasi baru, produk baru. Inovasi produk seperti tas, knitwear, dan aksesoris unik lainnya terbukti sukses. Namun, growth yang cepat ini membawa efek samping yang menantang supply chain mereka. Ini kan lagi nyiapin gudang baru nih. Boleh cerita sedikit nggak? Kenapa sih akhirnya Bapak mau tambah gudang? Karena gudang yang sebelumnya itu emang udah overload. Banyak barang-barang yang sebetulnya nggak masuk ke rak. Ada sebagian yang di rak, ada sebagian yang di bawah. Jadi kita memutuskan untuk pindah gudang. Nah, hasilnya ini pindah gudang yang lebih gede supaya semua stok kita tuh bisa masuk ke rak. Dari pengalaman, tantangan terbesar dalam mengatur stok dan penyimpanan produk itu biasanya apa sih Pak? Tantangan paling besar yang pertama si turnover barang ya, turnover perputaran. Jadi barang keluar tuh harus berbanding lurus dengan barang masuk. Jadi kalau misalkan barang masuknya lebih lambat daripada barang keluar, kan pasti ada kemungkinan loss sales. Yang kedua, maintenance data akurasinya harus bisa mendekati 90% lah. Ketepatan antara barang sama data tuh harus bisa mendekati 90% kayak gitu. Untuk mencapai akurasi 90% dan turnover cepat, Pedi ID tidak hanya butuh gudang baru, tapi juga strategi penyimpanan yang revolusioner. Dan disinilah Ayorak ikut andil dalam strategi mereka. Dengan pemesanan 173 unit rak Ayorak, Pedi ID melakukan upgrade total. Yang pertama, supaya penyimpanan barang kita tuh lebih banyak. Kayak ini udah hitung, ini bisa nyampe satu kardus 1.500. Si barang pun nggak akan ada yang di, let's say yang di bawah lah. Jadi masuk semua ke rak gitu. Jadi bisa termonitoring, kurang lebih kayak gitu. Kalau nge-layout sih yang pasti kita penempatannya buy sales. Yang pertama kayak misalkan contoh top 10 produk paling cepat keluar, itu misalkan disimpan di paling depan atau disimpan di bawah supaya si picker atau si runner yang ngambil barang tuh bisa lebih cepat pengambilan barang dan bisa langsung di outbound atau dikemas ke customer, kurang lebih kayak gitu. Strategi ini disempurnakan dengan sistem tagging lorong. Rak Ayorak menjadi peta, memastikan setiap picker mengetahui lokasi pasti barang hanya dari data. Kita tuh satu lorong tuh misalkan abjadnya A. Nah ini tuh A1, A2, A3, A4. Nah kurang lebih kayak gitu. Biar lebih mudah aja gitu ya. Misalkan dari data tuh misalkan contoh si anak-anak tuh mau nyari barang tas misalkan ya. Terus si posisinya tuh ada di B3. Kan berarti tinggal ditanya 1, 2, 3. Oh berarti posisinya di sini. Biar langsung aja dari data gitu. Nggak perlu keliling lah ibaratnya. Perjalanan Pedi ID membuktikan bahwa inovasi produk harus didukung oleh inovasi logistik. Investasi pada 173 unit rak Ayorak bukan hanya tentang penyimpanan, tapi tentang membangun fondasi yang kokoh
untuk mendukung brand agar bisa grow up dan melayani pelanggan dengan cepat. IORAC. Innovation begins here.